Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu calon CGP, Ibu Dwi Sarimiati SPD yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini bersama-sama kita akan melaksanakan diseminasi bersama Ibu Dwi Sarimiati yang insya Allah akan kita langsungkan selama 1 jam lebih ke depan. Bapak Ibu, ke depan acaranya adalah diskusi yang kami harapkan Bapak Ibu nanti aktif mengikuti yang dipandu langsung oleh Ibu Dwi Sarimiati. Selanjutnya langsung kepada Ibu Dwi Sarimiati saya persilahkan. Terima kasih Ibu Tuti yang sudah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua ya. Mari semangat ya. Semangat. Semangat. Ya, sebagai guru kita harus selalu semangat ya. Bolehlah penyemangatnya. Masih ingat nggak gajah dari semut? Masih. Masih. Oke. Gajah. Gajah. Semut. Ular. Panjang. Cacing. Oke, agak cepat ya itu dulu ya. Oke, semut. Gajah. Gajah. Ular. Cacing. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, selalu semangat. Baiklah teman-teman, hari ini akan dilakukan diseminasi tentang budaya positif. Jadi apa saja sih gitu ya, ini terkait modul 1.4 yang sudah dipelajari di program calon guru penggerak ya gitu. Jadi ini kewajiban dari saya untuk menyampaikan hal ini kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan budaya positif ini yang sebagiannya sudah kita lakukan gitu ya, dan yang lainnya yang belum dilakukan mudah-mudahan bisa kita terapkan gitu. Langsung saja kesepakatan belajar kita ya, setiap peserta mempunyai hak yang sama untuk berpendapat, berpikiran terbuka. Jadi tolong dibuka pikirannya ya, dibuka gelasnya untuk menerima ilmu-ilmu baru ya. Kita saling menghormati. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka kita yang lain mendengarkannya. Berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi dengan perasaan yang gembira. Apakah sudah bahagia? Bahagia. Harus selalu bahagia ya, karena ending dari semuanya adalah bahagia. Dan siapa yang bisa membahagiakan diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Betul ya, jangan bergantung pada orang lain. Oke. Nah, ini adalah topik diseminasi hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Pasti masih bingung ya, apaan sih itu gitu ya? Nanti kita akan sama-sama belajar ya. Tapi mohon izin di sini bukan berarti saya lebih bisa atau lebih pintar ya. Karena kebetulan ini saya sudah baca duluan, jadi saya berikan informasi ini kepada teman-teman semua supaya ilmu ini tidak berhenti hanya kepada saya, tapi kita semua bisa menerapkannya. Oke, ini adalah pembelajaran yang pertama. Nah, ini adalah contoh-contoh budaya positif yang sudah kita lakukan ya teman-teman semua ya. Memungut sampah, jumat bersih, upacara bendera, lalu baris sebelum masuk kelas, salam 5S ya, salam, senyum, sapa, sabar, syukur gitu ya. Nah, ini sudah kita lakukan sebenarnya budaya-budaya positif ini. Tapi ada budaya-budaya yang lain yang mungkin belum kita terapkan. Dan mudah-mudahan setelah mempelajari materi kita ini bersama-sama, kita bisa menerapkannya. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan paradigma atau pemikirannya. Ini seperti kita kepala kanan. Oke. Ada A dan B. Mau dipraktekkan enggak? Oke, boleh. Siapa 2 orang mau maju ke depan? Oke.
Ajeng sama Bu Nima. Boleh. Oke, nah di sini yang menjadi A kira-kira siapa? Yang menjadi B itu kira-kira siapa? Jadi ini gini konsepnya. Nanti ada sesuatu yang sangat berharga di kertas ini. Anggap aja yang ditulis di kertas ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam, ya. Dengan segala upaya ini digenggam, oke. Dan teman B yang satunya itu akan berusaha untuk membuka, ya, akan membuka. Minta gimana caranya supaya ini dibuka oleh yang satunya. Merayu atau gimana pun caranya terserah. Mau merayu, mau menghardik, mau menyuap, atau memberikan hadiah, atau seperti apa, silakan. Tujuannya adalah membuka kepala ini. Sekarang tolong pulpen satu dong. Yang menjadi A siapa yang menggenggam? Oke, Ajeng yang genggam. Apa yang berharga menurut Anda? Jangan sama kayak Lima. Tulis apa yang berharga menurut Ajeng. Silakan ditulis. Nanti Bu Nima tugasnya adalah merayu Ajeng untuk membuka apa yang dia kepala. Ya, silakan. Yang berharga. Ayo. Oke. Jangan kasih tahu. Kenceng. Nah, sekarang silakan Bu Nima ya berlaku sebagai B. Rayu aja atau pakai cara apa taktiknya lah terserah. Berusaha buka tangannya. Oke. Mbak Cantik, apa sih yang di tangannya? Boleh ya? Boleh lah. Boleh ya? Kalau nggak boleh nanti nggak cantik lagi loh. Kan silakan, caranya banyak. Silakan. Ayo Ma, boleh ya? Coba lihat namanya gimana? Boleh. Nggak boleh. Oke, boleh ya. Nanti tunggu sama yang lebih bagus lah. Oke. Dikasih es krim ya Bapak Ibu ya. Oh iya, dikasih cowok yang ganteng loh Mbak. Boleh. Oh nangis dulu ini kayaknya ya. Oke, terima kasih. Oke, mau tanda tunjukkan gitu ya. Oke, terima kasih Bu Nima dan Mbak Ajeng. Oke, nggak bisa akhirnya ya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya yang memegang kontrol untuk membuka tangannya Ajeng itu siapa? Ajeng sendiri. Apakah bisa dengan Bu Nima? Nah, sebenarnya yang memegang kontrol atas diri kita ya diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita salah menerapkannya kepada murid bahwa kitalah yang mengambil kontrol kepada murid, padahal enggak, murid sendiri yang memiliki kontrol atas dirinya sendiri, ya kan? Oke, kenapa bisa seperti itu? Kita lanjutkan. Nah, ini tentang ilusi kontrol, ya. Ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya sebuah ilusi. Seolah kita ini murid manut dengan kita, gitu ya? Sebenarnya tidak, sebenarnya murid itulah yang mau mengatur dirinya sendiri, gitu ya? Oke. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu sebenarnya ilusi saja, ya. Kita kritik, kita kita buat orang itu merasa bersalah, gitu sebenarnya itu hanya ilusi, ya. Yang sebenarnya ya mereka sendiri yang mau perbaiki diri sendiri. Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat belum tentu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang bisa kita lakukan ya, iya kan? Nah itu ilusi ya, seperti yang dilakukan tadi Bu Nima dan Ajeng, bahwa
si anak itu juga mempunyai kontrol sendiri atas dirinya sendiri. Dia mau seperti itu sebenarnya atas kemauan dia sendiri, walaupun pertamanya dia takut gitu ya. Gitu. Jadi kita jangan beranggapan bahwa dia marah dengan kita karena kita orang dewasa. Dia tampil bukan. Itu hanya sebuah ilusi sebenarnya ya, tentang ilusi kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini antara stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya, atau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sebenarnya yang memiliki kontrol itu siapa? Orang lain atau diri kita sendiri? Iya. Ini yang benar kan? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir menang-menang, ini model berpikir menang kalah, gitu ya. Jadi gimana caranya supaya kita tuh bisa menang dua-duanya, supaya mencari tindakan yang pas, gitu, tidak ada yang disalahkan. Sering-sering kita ini memperlakukan murid itu, muridnya manut dengan kita seolah-olah, ya kan? Ada menang kalahnya, gurunya menang karena muridnya mau dengan kita, gitu kan? Padahal tidak seperti itu seharusnya. Oke, apakah makna disiplin? Ya, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita ini seringkali berdisiplin itu hanya karena ingin dihargai atau pengen mendapatkan suatu tujuan, atau takut dengan peraturan. Itu kita seringkali mengaitkan kata disiplin dengan itu. Kenyataannya masih seperti itu ya teman-teman ya. Bukan berasal dari diri kita sendiri, gitu. Ya, kita ini yang masih sering keliru. Jadi mari bersama-sama ya, kita perbaiki itu pelan-pelan. Semua tidak akan semudah membalikan telapak tangan, tapi berproses. Gitu. Nah, ini adalah nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif, ya, yang menjadi tujuan mulia. Yang ingin dicapai siapa? Ya semuanya. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Masih hafal? Coba. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, inilah nilai-nilai yang ingin kita harapkan muncul pada diri kita dan anak-anak kita, ya teman-teman semua ya. Kalau kita ingin anak-anak kita seperti ini, berarti kita sebagai guru kan ingin sosok tulodo. Tahu nggak Mbak Rosina? Di depan itu menjadi teladan, menjadi contoh. Ya kita contohkan dulu gitu untuk anak-anak kita semua. Oke, itu tadi terkait tentang budaya positif ya, teori kontrol. Sekarang kita lanjutkan ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita buka satu persatu. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi yang mendasari kita melakukan sesuatu itu masih seringkali berasal dari motivasi eksternal. Apa teman-teman eksternal? Dari luar, benar. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu ya. Kira-kira kalau saya berangkatnya terlambat apa yang terjadi ya, gitu. Tapi selama ini kita masih enjoy aja ya. Mungkin suatu saat perlu ada konsekuensi atau kesepakatan antara kita bersama, gitu ya, supaya kita bisa melakukan hal itu dengan baik, gitu, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, sering kan kita makan ini ya, aku nanti kalau mati itu dapat itu. Saya sendiri masih seperti itu. Tapi kita sama-sama berproses ya, karena ya kita masih manusia, gitu ya. Kalau untuk memunculkan motivasi yang dari dalam diri kita ini tidak semudah balikan telapak tangan. Mudah-mudahan berawal dari motivasi ekstrinsik itu bisa beralih ke motivasi intrinsiknya ya.
Jadi kita untuk menghargai diri sendiri. Oh, saya di situ tuh karena itu kewajiban saya. Kita sadar pada diri kita. Nggak perlu nunggu imbalan, nggak takut dihukum, nggak perlu dioprak-oprak kan gitu ya. Itu yang kita harapkan, motivasi yang dari dalam diri kita sendiri. Gitu. Apakah sudah muncul teman-teman? Sudah belum? OTW ya, baiklah. Mendinglah OTW. OTW-nya dari mana kira-kira Selamat datang. Oke. Merdeka. Kita ini sekarang kurikulumnya merdeka ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu ya. Itu merdeka. Kita mengendalikan diri kita sendiri. Gitu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti gimana? Meminta dan membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, apa sih beberapa dampak dari pemberian penghargaan? Ini. Jadi penghargaan itu iya, tulisannya itu blurred. Harusnya kalau di sini jelas ya, kalau di situ begitu, di situ blurred gitu. Jadi penghargaan itu pengaruhnya itu sebenarnya jangka pendek ya. Ketika kita ngasih murid kita nih juara 1 dapat piala gitu ya, akan senang, itu ternyata jangkanya itu jangka pendek. Jadi dia itu akan melakukan sesuatu itu jika mendapatkan hadiah, akan semangat jika ada hadiah. Jika tidak ada hadiah, nah, apakah itu yang kita harapkan? Tidak. Tentu kita maunya anak-anak itu semangat, selalu semangat belajar, walaupun tidak ada penghargaan di belakangnya. Itu kembali lagi itu berproses. Tidak mungkin bisa serta-merta masuk ke kandungan, tidak bisa. Ya, makanya PR kita bersama, bagaimana menggiring pemikiran ya dari yang terbiasa diberikan hadiah, membuat mereka semangat, menjadi rasa semangat itu muncul dari dalam diri anak-anak sendiri dan kita. Jadi ya teman-teman ya, itu tidak mudah memang, tapi bisa kalau kita mau berusaha. Penghargaan itu menghukum. Gimana kira-kira? Ya, jadi ada yang benar bahwa penghargaan itu menghukum. Menghukum siapa? Si anak, gitu ya. Tanpa kita sadari penghargaan itu menghukum dia. Gitu. Kadang-kadang penghargaan itu membuat anak itu dijauhi sama temannya, betul tidak? Atau ada rasa iri dari temannya, ya. Akhirnya apa? Anak itu kadang-kadang dibenci sama temannya, gitu. Jadi dari sudut pandang ini bahwa penghargaan itu tidak selamanya dampaknya baik, dan itu perlu kita geser pelan-pelan, gitu ya, supaya pola pikirnya tidak kesini lagi. Gitu. Penghargaan ini ternyata kurang empati dan bisa merusak hubungan, begitu. Nah, ini penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu pasti ya, karena memang penghargaan itu motivasinya dari luar, dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Penghargaan mematikan kreativitas. Kalau nggak dikasih penghargaan, malas akhirnya. Betul nggak teman-teman? Ada yang seperti itu? Ada, saya juga. Gitu ya. Ini harus kita mulai hilangkan perlahan-lahan. Jadi kita sebagai guru pun harus selalu semangat didik. Itu motivasi yang dari luar, ya. Walaupun memang motivasi ekstrinsik itu sangat mempengaruhi kita, tapi pelan-pelan kita bangkitkan motivasi yang ada dari dalam diri kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Bentuk program kebajikan atau apresiasi yang baik itu seperti apa gitu ya, yang baik gitu. Jadi beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, pengakuannya kepada semua murid, bukan hanya yang pintar saja gitu ya. Jadi semua murid itu pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, pengakuan itu kita berikan kepada mereka semua gitu, secara pribadi gitu ya, secara khusus gitu, dan secara konsisten gitu ya. Walaupun mungkin ada si A yang seperti itu gitu, tapi itu pasti mereka punya kelebihan, ya kita berikan pengakuan itu gitu.
secara konsisten. Dan memang itu tidak akan berdampak langsung. Semua itu butuh proses, ya, butuh proses. Gitu. Oke, ini adalah contoh pengakuan. Dikasih contoh sudah. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong di kelas kita. Nggak harus pintar kan? Nggak harus pengetahuan kan? Dari segi empati, dari kepedulian, dari rasa tanggung jawab, gitu kan? Kadang-kadang kalau kita perhatikan anak-anak kita yang memang kognitifnya kurang, kemampuan dalam pengetahuannya kurang, itu biasanya mereka lebih di bidang yang lain. Ya, di kelas saya itu ada anak yang dia kurang pinter dalam artian seperti itu dia rajin, tanpa disuruh dia sudah ngambilin sampah, gitu ya. Itu memang kelebihannya dia di seperti itu, dan itu wajib kita beri apresiasi, ya. Dengan seperti itu, siapa tahu bisa memunculkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak, gitu. Kadang-kadang kita nggak peduli dengan seperti itu, ya, kita jorkan saja gitu. Padahal hal sekecil itu, hal yang menurut kita sepele, itu bisa sangat berharga untuk anak kita, dan dampaknya bisa kita rasakan nanti, tapi nggak sekaligus, gitu ya. Semuanya telaten. Saya menghargai, terima kasih. Nah, itu hal-hal yang ucapan-ucapan kecil ini ternyata bisa berpengaruh terhadap anak didik kita. Oke. Sekarang saya tanya teman-teman ya. Di sini adalah contoh tindakan dulu. Nanti teman-teman menentukan apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi menurut teman-teman. Ya. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi kalau terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nanti tanya alasannya ya. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Itu tergantung kembali ke peraturan enggak. Nah, makanya di dalam konsep ini, peraturan berbeda. iya, silakan. Mau hukuman atau konsekuensi? Nomor 3. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Di garis bawah dan ingat-ingat ya jawaban masing-masing ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah kalau tidak mengenakan sepatu hitam. Mbak Najri? Apa? Menurut Mbak Najri, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa? Dihukum tidak pakai sepatu selama seharian. Oke, itu menurut Pak Najri hukumannya. Ada yang jawab lain yang tidak sama? Hukuman. Mbak Najri tadi hukuman ya? Atau konsekuensi? Konsekuensi ya? Hah? Iya. Oke, nggak apa-apa Mbak. Betul semua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Kalau ada kesepakatannya. Konsekuensi. Konsekuensi. Kenapa? Kan itu terlambat 10 menit, Bu. Gitu ya. Terlambat 10 menit dia lari 2 kali ya. Pas pelajaran PJOK. Kalau masih 8 menit berarti enggak? Oh gitu. Kalau menit enggak. Ya kan masih konsekuensi. Oh konsekuensi. Oh aslinya gitu. Oke. Jadi perlu kita garis bawahi ya. Oke kita cek dulu deh. Nah, mencatat 100 kali itu hukuman ya teman-teman ya. Konsekuensi itu kan definisinya itu kan akibat ya. Kan? Akibat. Iya. Akibat. Kalau ini kan punishment. Kalau akibat dari apa itu? Saya tidak terlambat, artinya akibatnya dia tidak bisa mengikuti pelajaran dari awal. Itu kalau konsekuensi ya. Iya. Kalau ini kan punishment, ini mencatat 100 kali. Ya ini hukuman termasuknya ya. Tapi ini yang terakhir ini
yang PJOK ini dia termasuk konsekuensi sebenarnya. Di situ kosong ya. Ya. Itu dia konsekuensi. Walaupun di sini kesepakatan, konsekuensi itu belum tentu kesepakatan. Tapi jika dia sesuai, ini kan sesuai ya. Karena pelajarannya PJOK, gitu. Sesuai. Jadi dia konsekuensi, gitu. Kalau hukuman berarti kayak seperti ini. Ini hukuman, gitu ya. Karena itu tidak mendidik lah ya, gitu. Bisa bedain ya teman-teman antara konsekuensi dan hukuman ya. Oke. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu menyakitkan teman-teman ya. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Benar kata aku tadi bahwa itu sudah atas kesepakatan. Makanya ketika melanggar dia mendapatkan konsekuensi, bukan hukuman namanya. Kalau hukuman itu berarti dia menyakitkan, menyakiti dia. Biasanya dia belum tahu, moro-moro dihukum, gitu ya. Membuat anak sakit, fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Kita seringkali memberikan hukuman kepada anak kita tanpa mencari tahu akar permasalahannya. Dan ini bisa berakibat terhadap rasa sakit yang dihadapi oleh anak-anak kita, fisik maupun hatinya. Pepatah bilang kalau sakit fisiknya bisa sembuh oleh waktu, tapi kalau hati yang sakit, ya kita perlu hati-hati, gitu ya. Lalu konsekuensi itu apa? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Kita sering melakukan hukuman, tapi akibatnya anak itu tidak disiplin, ya kan? Semakin malas, semakin ngisi, gitu ya. Ya itu memang tidak baik hukuman itu diberikan. Dampaknya kan seperti ini. Kalau yang konsekuensi itu anak akan lebih menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, ya. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu kalau hukuman. Lalu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri itu kalau konsekuensi. Jadi konsekuensi ini lebih mengiring ke hal-hal yang baik, yang positif untuk anak. Hukuman ini akan lebih berdampak pada hal-hal yang kurang baik, gitu ya. Nah sekarang kita koreksi masing-masing sering melakukan yang mana, gitu. Ya mungkin karena memang belum paham, itu sesuatu hal yang bisa dimaklumi. Tapi ketika kita sudah mulai memahami, kita mulai berubah pelan-pelan ya teman-teman ya. Dalam menghadapi apapun itu kita tidak perlu melakukan hukuman, ya. Untuk membuat konsekuensi, otomatis kita harus membuat kesepakatan dengan murid kita, gitu. Nah, sekarang kita akan belajar terkait restitusi. Hukuman sudah, konsekuensi sudah, sekarang restitusi, ya. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya, gitu ya. Dan sebagaimana mereka harus merupakan orang lain. Jadi restitusi ini kita tidak menyalahkan si murid, tidak, tapi kita menggali cara bagaimana supaya mereka itu menyadari apa yang sudah mereka lakukan. Nah caranya bagaimana? Ada, nanti dikasih tahu caranya, gitu ya. Supaya apa? Supaya itu kita tidak melakukan hukuman, ya, yang bisa berdampak negatif. Jadi kita pakai yang restitusi. Jadi ini memang tidak langsung dampaknya bisa dirasakan teman-teman. Sekali lagi berproses ya. Nah, ini identitas gagal. Jadi hukuman itu nanti akibatnya akan gagal semua. Paling muridnya hanya menjadi takut, gitu ya. Ini kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi ini lebih baik tingkatannya. Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kalau ketika anak berbuat salah, kita kasih ke pilihan mereka. Ya, anak-anak tadi kenapa? Gitu. Begini Bu, kira-kira menurut sampai seperti itu sudah benarkah? Gitu ya. Jadi nggak perlu pakai ngapain tadi? Kenapa seperti itu? Bisa nggak yang baik sikapnya? Seperti itu. Ya. Jadi restitusi itu lebih elegan dalam menghadapi permasalahan, gitu ya. Jadi anak diajak ngobrol dari hati ke hati, gitu. Nah kuncinya pada siapa ya? Pada kita sebagai guru, ya.
Itu yang kita akan mengajarkan ke mereka, bagaimana cara anak supaya mereka tuh bisa berpikir. Nanti dari diri mereka akan sadar, oh iya ya, ternyata saya salah. Itu loh, untuk menuju seperti itu proses yang panjang ya teman-teman ya. Sekali lagi tidak akan mudah, tapi bisa kalau kita mau berusaha. Nah ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ya. Ini merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melakukannya, tapi belum menyadari bahwa ini sudah proses restitusi, gitu ya? Karena memang belum belajar, jadi wajar kalau belum tahu gitu. Nah, sekarang ini kita akan belajar keyakinan kelas. Teman-teman mungkin pernah ada yang buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Pernah nggak teman-teman? Awal masuk Masuk gitu ya? Awal tahun ya? Sudah buat? Siapa udah buat di kelasnya? belum tertuang. Oh belum tertuang? Oke, nggak apa-apa. Tersirat aja ya? Iya. Ngobrol aja dengan anak-anak gitu ya. Tapi sudah mulai itu. Oh keren sekali, oh luar biasa. Kenapa sih kok tidak peraturan redaksinya? Kenapa? Kenapa keyakinan gitu? Kenapa kok tidak peraturan kelas gitu? Kenapa teman-teman? Mungkin karena kemungkinan ada yang melanggar. Gitu. Mungkin. Nah, kesepakatan ibaratnya kok aku udah sepakat. Iya. Karena boleh sih kan? Tapi judulnya kan kesepakatan kelas yang dibuat di kelas. Iya. Berdasarkan keyakinan kita. Iya. Peraturan biasanya anak-anak mikirnya peraturan itu untuk Langgar. Oh, oke. Peraturan buat dilanggar. Waduh, statement yang salah itu. Gitu ya. Jadi kalau peraturan itu anak tidak dilibatkan biasanya dalam buatnya, ya enggak? Peraturan itu biasanya kita yang membuat atau sekolah yang membuat. Tapi kalau kesepakatan kelas, anak diajak langsung untuk berdiskusi. Anak-anak kira-kira kita mau buat kesepakatan kelas bagaimana nih? Ayo kita buat bersama-sama, gitu kan? Ketika dibuat secara bersama-sama, seperti yang kemarin kita bahas, akan ada rasa tanggung jawab yang muncul dari diri si anak. Ikut bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Dan ketika nanti terjadi dalam sebuah perjalanan, kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita bisa ingatkan mereka keyakinan yang mereka buat. Ayo, kemarin kita udah buat keyakinan apa nih? Tidak boleh buang sampah sembarangan, Bu. Nah, terus sudah dilakukan belum? Belum, Bu. Berarti gimana? Kan begitu. Ya kan? Jadi kita nggak perlu anak-anak udah sampah, buang tempatnya. Ya kan seperti itu. Memperhalus cara gitu dalam memberikan pengertian kepada anak, gitu ya. Oke. Ini adalah yang ungu ini peraturan ya. Peraturan, keyakinan kelas, lingkungan positif, maka akan menjadi budaya yang positif. Menuju ini tidak mudah teman-teman. Ya, untuk menuju budaya itu tidak semudah memberikan telapak tangan. Harus diawali dari kebiasaan-kebiasaan positif setiap hari. Kalau kita ingin sekolah kita memiliki budaya positif, ya kita sebagai guru mulai membiasakan. Ayo, mari bareng-bareng ya teman-teman ya. Kalau kita semua bekerja sama, melakukan ini semua, insya Allah sekolah kita ini menjadi sekolah yang berbudaya positif. Gitu. Anak-anaknya berkarakter positif, guru-gurunya karakter positif, sekolahnya pun jadi sekolah yang berbudaya positif. Dimulai dari diri kita sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Ini tadi sudah ya. Yang mana yang keyakinan kelas? Yang sebelah sini. Atau yang sebelah sini? Yang mana kira-kira? Yang merupakan keyakinan kelas. Datang pada waktu mengucapkan salam. Kami guru dan murid yang saling menyayangi.
menjaga kebersihan sekolah. Kami murid yang semangat belajar. Yang mana kira-kira yang pas dijadikan sebagai kesepakatan keyakinan kelas? Kiri. Kiri. Sini. Ya, kenapa? Apa? Kira-kira kenapa? Kenapa? Dengan adanya ini kan secara tidak sehat kita mendisiplinkan kan? Ya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini ya, yang sini, ini redaksinya itu lebih padat, singkat dan jelas gitu ya. Gitu. Jadi membuat keyakinan kelas itu yang mudah dipahami oleh siswa, gitu ya. Kata-kata tidak berpanjang, gitu. Singkat tapi mudah dipahami, gitu ya. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Nah, itu silakan disepakati di antara teman-teman dengan muridnya. Nah, sekarang kita nanti lagi ya. Ini yang kira-kira kalau ini kata-katanya untuk peraturan, keyakinan kelas seperti apa? Kan keyakinan kelas kan menggunakan kata-kata yang lebih efektif ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini bahasa keyakinan kelasnya jadi apa? Menjaga kerapian kelas. Yang lain? Apa? Berpendapat boleh dong? Oke, menjaga kebersihan kelas, kerapian kelas ya tadi kata Bu Tuti. Dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira bahasa keyakinan kelasnya? Jangan jahil. Apa? Jangan jahil. Jangan jahil itu bahasanya ya. Oke. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Hadir tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Kira-kira? Kayaknya kalau di sekolah kita jarang ya pakai itu yang nggak ada gitu ya. SMA, SMP gitu ya. Bergantian atau menunggu giliran? Antri ya, antri. Gunakan masker. Jaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Jaga ketertiban, gitu ya. Jadi bahasa-bahasa keyakinan kelas itu lebih lebih positif gitu ya. Tanggung jawab, menghormati orang lain. Kata-kata itu lebih positif gitu ya. Daripada kata-kata yang di sini gitu ya. Keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif gitu. Ini adalah contoh loh. Belum dikaitkan dengan nama ya. Belum dikaitkan dengan soundnya. White sebentar. Baik, yang mau makan gorengan guys. Ya, boleh sambil makan ibu. Saya kaitkan dulu ke bagusnya. Jangan lupa ya, itu post ke telur. Tadi bisa di, ya perutnya udah gede kan? Ini apa di pos? Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Oke, sekarang ya kita akan membuat kesepakatan kelas kita, ya. Tujuannya apa? Supaya anak-anak tahu ya apa yang sudah kita sepakati dan kita laksanakan bersama-sama. Oke? Kira-kira kalau dibuat kesepakatan kelas nanti akan gimana? Mau dilanggar atau dilakukan? Baik ya, oke baiklah. Kita mulai saja ya. Jadi nanti kesepakatan kelas ini akan kita gunakan sampai ajaran tahun baru selesai ya. Jadi sampai tahun ajaran baru ini sampai nanti kita mau naik ke kelas 5.
gitu ya. Sudah siap belum kira-kira kita siapa nanti idenya ya? Semua boleh berpendapat. Oke. Nah sekarang kira-kira tolong sekretarisnya ditulis ya. Nes, ditulis ya hasil dari pendapatnya teman-teman ya. Oke, yuk kira-kira kita mau buat usulan apa nih untuk kesepakatan kelas kita? Apa? Menjaga barang-barang di kelas. Oke, usulannya Zana menjaga barang-barang di kelas. Disiplin, disiplin Nes, kata Rika disiplin. Yang lain? Apa? Berpakaian dengan rapi, ya. Kesopanan. Oke, Nes, kesopanan. Terus berpakaian dengan rapi. Tadi usulannya Ajeng. Udah tutup ya? Disiplin udah disiplin. Yang lain lagi? Apa? Keamanan itu termasuk jaga barang-barang tadi ya, oke. Keamanan Nes. Nanti dari semua pendapat ini nanti kita buat kesimpulannya ya. Mana yang mau kita pakai gitu. Yang lain? Oh kebersihan, menjaga kebersihan itu penting itu ya. Apalagi ya? Berdoa, oke. Menjaga. Apalagi? Minum. Oke teman-teman, ya. Tadi sudah kita saksikan bersama ya. Jadi itu adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas, gitu ya. Itu sudah saya buat dan alhamdulillah sudah tertempel di diri ya, gitu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan terkait kebutuhan dasar manusia. Oke. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar ya, yang memiliki tujuan tertentu ketika kita melakukannya. Sama dengan murid kita, kenapa murid kita bersikap seperti itu? Karena mereka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi atau mereka usahakan untuk dipenuhi, gitu ya. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Ya, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Ada kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan kesenangan, dan ada kebutuhan penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, termasuk kita. Ya kan teman-teman? Kita ingin bertahan hidup, caranya dengan bekerja, gitu ya, atau dengan makan, gitu ya. Kita ingin mendapatkan rasa kasih sayang dan diterima, betul nggak? Kalau nggak disayang sama suami marah, yang belum suami banyak pacarnya, gitu kan? Iya. Lalu kita pingin bebas, suka nggak kalau dikekang, diatur-atur? Iya, karena memang itu kebutuhan dasar kita, gitu ya. Lalu kita ini memiliki dasar kesenangan, ya kan? Kadang-kadang kita ini perempuan butuh me time untuk diri kita sendiri, ya. Kita sudah repot ngurusin anak di sekolah, repot ngurusin suami, repot ngurusin anak. Nah, kita ini butuh waktu khusus untuk kita. Ya, karena kita memang kebutuhan dasar kita, gitu ya, itu wajar. Lalu yang terakhir adalah penguasaan atau power. Kita ingin ada rasa diakui, gitu ya, gitu. Ini adalah kebutuhan dasar kita. Nah, kita lanjutkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memahami apa kebutuhan yang diinginkan oleh murid kita dan berusaha untuk memfasilitasi agar kebutuhan tersebut tercukupi. Gitu ya.
Kan seringkali anak-anak kita mungkin datang terlambat nih. Kita tahu-tahu marah. Kenapa datang terlambat? Gitu kan? Padahal mungkin ada kebutuhan dasar dari murid tersebut yang belum terpenuhi. Gitu ya? Sangu. Oke, bisa jadi gitu ya. Sangu itu termasuk kebutuhan yang mana? Disayang. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Oh gitu ya. Jadi kalau anak-anak bertahan hidupnya dengan sangu gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia ya. Ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup dan kesenangan. Oke. Yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ini kita sebagai guru. Oke. Ini adalah pendapatnya Diana Gosen ya. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini nanti kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Kita ini termasuk yang mana? Begitu. Oke. Penghukum. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu, gitu ya. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, sering gitu nggak? Kalau ada murid kita di kelas nggak selesai, kamu tuh pasti terakhir terus selesainya. Kenapa sih kayak gitu? Gitu. Pernah nggak teman-teman? Ya. Nah, kadang-kadang kita ini sudah penghukum ya teman-teman. Lalu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari-jari menunjuk, menghardip, gitu ya. Terlambat lagi, pas terlambat lagi, selalu terlambat, gitu ya. Matanya melotot-melotot, gitu ya. Nah, kan? Ini adalah ciri-ciri penghukum, gitu ya. Ada yang bersalah tergantung mood. Oke. Sekarang coba sih kita tanyakan pada diri kita. Jika ada murid yang terlambat, terus kita bilang, selalu saja terlambat, setiap hari saja kayak gitu. Kenapa sih kamu terlambat? Sudah tahu nggak peraturannya masuknya jam berapa? Kira-kira ini perasaan muridnya bagaimana? Sedih ya? Malu juga, lalu mau berkata jawab tidak berani. Akhirnya dia nunduk diam tuh nangis. Ini di hati ini membekas ini. Di hati dia tuh membekas, ya kan? Nah, dari kediaman yang dia lakukan, rasa diam yang dia itu akan terpendam, dia kumpas, lama-lama sesaat akan meledak rasa itu. Nah, tapi kita tidak tahu kapan akan meledak emosi yang dia pendam. Itu yang akan berbahaya nanti. Nah, kita untuk menghindari itu kita jangan jadi penghukum, ya, betul kan? Karena dia kan bahaya ini kalau dendam ini. Ada kan kejadian ya, guru marah-marah sama muridnya dendam. Pulang sekolah banyak dikempesin. Ada seperti teman-teman, betul tidak? Iya, ada, kan? Makanya kita harus hati-hati bersikap dengan murid, ya. Karena ketika murid itu dendam, itu perbuatannya tidak bisa diduga-duga. Terus kita ini kalau ada yang berbuat kesalahan, kita menyalahkan yang berbuat salah. Padahal kita tidak tahu yang menyebabkan dia seperti itu adalah sikap dari kita. Betul ya? Nah, makanya kita harus berhati-hati dalam bersikap terhadap murid. Ya. Ini banyak sekali akibat-akibat negatif yang disebabkan apabila kita melakukan hukuman kepada anak. Nih, ya dia bisa menyoret buku atau baca tulisnya, atau nih melihat mobil motor bapak ibu gurunya akan digores kendaraannya dengan paku. Ini teman-teman ya, kita ini yang sedikit ya. Kalau motor mungkin sedikit biaya reparasinya, kalau mobil kan luar biasa, gitu ya. Jadi ternyata itu akibat dari yang kita lakukan ternyata, tapi kita belum tahu, gitu ya. Oke. Ini adalah ciri-ciri penghukum. Apakah kita seperti itu? Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Oke, sekarang kita akan selanjutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, gitu ya. Nanti kita praktek ya teman-teman ya.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Gitu ya, bahasanya lembut. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu seperti ini? Pasti sedih kan orang tuanya? Memang kamu gak kasihan apa sama Bapak atau ibu kamu? Gitu kan? Nah ini membuat rasa bersalah ini. Siapa yang pernah melakukannya? Berat. Berat. Gitu ya. Iya. Adik kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi, gitu kan? Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu ini benar-benar kecewa sekali loh Adi. Ibu ini benar-benar sedih loh, gitu ya. Ini adalah membuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Yang murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, ya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, gitu. Kadang-kala ini sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif, gitu ya. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Nah, ini juga bahaya ternyata, ya teman-teman. Jadi jangan tiru lagi buat kita ya. Gak kasihan apa sama ibu nak? Bapak ibu tuh, berarti kita gak boleh pakai gitu ya. Oke. Kita perbaiki pelan-pelan teman-teman. Sekarang yang ini adalah teman, ya. Guru posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Dia sambil mainan ini, ya, untuk bersikap pada muridnya. Ayo bantulah demi bapak ya, bisa ya? Anak baik kok, gitu kan? Sambil guyonan gitu. Ya sudahlah, kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu beresin. Tenang aja, gitu ya. Jadi seolah kayak jadi temannya. Jadi anak akibatnya apa? Melunjak. Anak akan melunjak, merasa tergantung sama kita terus kan. Tenanglah, nanti beres sama bu guru, gitu ya. Ini juga kurang baik ya. Hasilnya itu muridnya memang senang dan akrab dengan guru, ya. Tapi dia akan melunjak tadi dan merasa aman gitu dibantu sama gurunya. Dan ini juga kurang efektif ternyata, ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke ini hasilnya ya. Posisi yang keempat yaitu pemantau. Tadi yang pertama apa teman-teman? Penghukum, terus pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau. Ya, seperti apa sih pemantau? Pemantau itu artinya adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat menyelesaikan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, pertanyaannya seperti apa contohnya kalau jadi pemantau? Peraturannya gimana? Sudah tahu kan peraturannya? Kenapa masih terlambat? Gitu ya. Jadi kalau kita ada murid yang terlambat gitu misalnya, tahu kan gimana peraturannya ya nak ya? Peraturannya maksudnya jam berapa? Kenapa masih terlambat? Gitu ya. Jadi kita masih mengaitkan kepada konsekuensi. Kira-kira kalau kamu terlambat apa sih konsekuensinya? Sudah tahu ya? Nah, ini adalah sebagai posisi pemantau, gitu ya. Ini sudah bagus, dampaknya sudah positif, gitu. Tapi ada yang lebih bagus lagi posisinya, ya, yaitu sebagai manajer. Ini contoh pemantau Mas Yan ya. Ini contohnya. Bisa dibaca teman-teman? Nah, ini ya. Buram. Oke. Banyak tentang HP ya. Oke. Jadi kalau sebagai pemantau ini kita nggak marah-marah. Suaranya datar, gitu ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas.
yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Nah, ketika murid diploma seperti ini, kira-kira gimana rasanya? Marah nggak? Enggak. Dia sadar ya, karena dia sudah ada konsekuensi yang harus dia lakukan ketika dia terlambat. Gitu. Beda dengan perlakuannya jika sebagai penghukum. Kenapa kamu terlambat? Sudah tahu jam 7 juga belum masuk. Kenapa kamu terlambat? Baru berangkat? Kamu bisa tahu nggak? Nah, gitu kan. Makanya akibatnya apa namanya? Besok terlambat lagi. Gitu ya, karena anak ada menyadari. Jadi perhatiin lagi, karena ada kebutuhan dasar yang mau mereka penuhi, mungkin tidak diperhatikan di rumah. Jadi cari perhatian di sekolah, ya kan? Nah gitu. Tapi kita memperhatikannya dengan cara yang kurang tepat, ya kan? Coba kalau kita perhatikan dengan cara yang lebih tepat lagi, mungkin dia akan terpenuhi dengan cara yang baik begitu. Oke, sekarang ini posisi manajer. Ini adalah posisi terakhir ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi jika murid itu yang bikin masalah, dia yang suruh mikir cari solusinya. Gitu ya teman-teman. Contohnya begini, tadi udah ngerusakin barang gitu ya, udah masih bantu temennya. Ngapain nak? Ngerusakin barang bu? Oh iya, manusia kadang-kadang namanya khilaf ya. Gak apa-apa, namanya manusia seperti itu. Kira-kira kalau udah seperti itu gimana solusinya menurut saya? Gitu ya. Nanti dia mikir, gimana ya bu ya? Gantiin ya bu ya? Ya nggak apa-apa, kalau ikhlas mau ganti baru, kita tanya ke yang satunya, gimana nak? Bukannya cowok-cowok mau diganti baru nggak? Mau bu? Ya sudah, kalau sepakat berarti kan dia bisa menemukan solusinya, gitu ya. Nah inilah posisi yang diharapkan, gitu ya, sebagai manajer, gitu. Ini posisi yang paling baik untuk kita terapkan dalam mengatasi permasalahan. Jadi ya teman-teman ya. Oke. Ini contoh kasusnya. Burung lagi ya. Nah, contohnya dibacakan deh. Adi, apakah kamu ketahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita tawarkan kan? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa ada tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa ada tepat waktu. Baik, saya hargai kamu seperti ini. Nah, ini kan lebih enak ya dilakukan ya, tanpa penghukum atau tanpa membuat rasa bersalah. Begitu teman-teman semua. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol tadi, ya, sebagai penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau manajer. Kata-katanya pun sudah ada panduannya. Jadi nanti kalau teman-teman mau berusaha untuk menerapkan bisa dipakai. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Saya ini pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa ini? Yang kedua. Ini apa ini? Termasuk apa? Yang kedua. Menghukum, merasa bersalah, teman, rasa bersalah ya. Oke. Kalau ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum atau rasa bersalah atau apa? Rasa bersalah. Rasa bersalah. Oke. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ayolah. Teman. Oke, teman ya benci ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Dia melakukan ada ini ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu aja yang paling terakhir. Penghukum ya. Benar kan? Jawaban saya. Ya kan? Nah, sudah bisa membedakan ya teman-teman ya. Ya minimal jenengan semua tahulah posisi kontrol kita sebagai guru ya, sebagai penghukum, atau sebagai temankah, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau dan sebagai manajer. Gitu. Oke, ini kayaknya terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah validasi kebutuhan, lalu menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah-langkah restitusi.
dalam menghadapi anak-anak yang ada masalah. Jadi bukan hukuman, konsekuensi, tapi restitusi. Prosesnya adalah yang pertama itu validasi kebutuhan. Gimana? Kata-katanya sih, kamu tentu punya alasan mengapa sih melakukan itu, gitu. Lalu, memang kira-kira ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini ada kata-kata untuk memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh siswa kita ketika siswa kita melakukan sebuah kesalahan. Ini untuk menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah seperti itu, gitu ya. Ini adalah untuk menstabilkan identitas supaya anak itu tidak merasa down, gitu ya, atau merasa bersalah banget, gitu ya. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini, gitu. Jadi supaya anak itu tidak merasa yang paling bersalah banget, gitu ya. Jadi perlu langkah yang dilakukan supaya identitasnya tidak merasa rendah, gitu. Kalau anak itu sudah tertekan, ya, sudah merasa kita pojokkan, gitu ya, takut, itu dia akan merasa tidak berani. Tapi ketika kita stabilkan identitasnya bahwa oh iya ya, ibu ini nggak marah sama aku, gitu kan, dia merasa bukan apa yang salah kamu, yang cuma kalau melakukan kesalahan semua orang pernah salah kok, jadi nggak apa-apa. Dia kan seperti itu, dia akan berani gitu loh untuk melakukan, untuk berkata kenapa sih kok aku melakukan kesalahan gitu. Tapi kalau anak kita sudah kita hukum, kita pakai nada marah, dia akan mengkeret. Di bahasa Indonesia apa ya? Akan ketakutan. Kalau sudah ketakutan, pasti yakin gak bakal ngelakuin kesalahan. Iya kan? Itu pasti dia akan menutupi kesalahannya. Kenapa? Karena ada rasa takut di dalam diri dia, gitu ya. Dia akan ada rasa trauma. Lebih baik dia diam, tidak mengatakan kebenaran daripada dia dimarah-marah karena dia benar. Nah, gitu loh. Kadang-kadang anak itu akan takut mengatakan kebenaran karena takut dimarah kalau berkata jujur. Akhirnya dia apa? Dia lebih baik berbohong, yang penting aman. Karena ada rasa nyaman yang ingin dia dapatkan. Gitu teman-teman ya. Aman nih. Iya, cari aman. Karena ada rasa nyaman yang ingin dia dapatkan. Daripada aku jujur di marah sama aku, dengan aku bohong, aku aman. Kan gitu. Akhirnya anak tidak berani jujur. Gitu. Lalu menanyakan keyakinan. Gitu kan. Ketika kita sudah buat keyakinan di kelas, nanti kita bisa tanyakan. Kemarin kita udah buat keyakinan kelas apa nih? Jujur bu, agak boleh bohong kan? Gimana tadi kejadiannya? Coba jujur aja, nanti dia akan berkata kok. Itu sedikit-sedikit saya terapkan dan alhamdulillah sudah mulai ya, belum mulus, mulai berproses gitu ya. Jadi anak-anak itu lebih baik berbicara apa adanya gitu. Jujur aja nggak apa-apa, ibu senang kalau kalian jujur. Dia akan berkata apa adanya gitu ya teman-teman. Tidak mudah memang ya, tidak mudah, butuh kesabaran dan butuh proses. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, tergantung niatnya mau atau tidak. Monggo. Apa ini? Ini adalah contoh restitusi, ya, yang sudah saya lakukan. Tugas ini tugas, bisa kita lakukan bersama-sama. Contoh restitusi ya teman-teman semua ya. Bagaimana kejadiannya?
bioskop. Bayar saya bayar berapa kali lah. Lihat ada bayar. Oke teman-teman. Ya. Jadi tadi kita saksikan video ya. Itu contoh kegiatan restitusi praktek kemarin ya, tugas saya gitu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Gimana caranya? Jadi kata-katanya sudah ada contohnya semua teman-teman ya. Ini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu sudah bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah salah satu kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas anak kita, gitu ya. Oke. Lalu untuk yang kedua itu tentang validasi kebutuhan. Jadi membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya, gitu ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang ya, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi kata-katanya bisa seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu. Jadi kita benturkan dengan sebenarnya kamu tuh bisa kan hidup dari itu, kamu nggak melakukannya, gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini kata-kata yang untuk memvalidasi kebutuhan anak-anak kita. Sebenarnya kebutuhan apa sih sebenarnya yang mereka ingin penuhi, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah tentang menanyakan keyakinan. Ini kata-katanya yang bisa kita gunakan adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi keyakinan apa yang sudah kita buat nih, gitu ya. Nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati. Kemarin kita sudah buat keyakinan kelas apa ya nak ya, gitu kan. Kalau anak-anak membuat bersama kita, tentu dia akan ingat apa yang sudah dia buat. Kira-kira kelas yang ideal seperti apa sih gitu, atau sikap yang baik seperti apa sih nak kira-kira. Apakah berantem seperti itu, atau apalagi yang lain gitu ya, atau mencocok meja, atau apa gitu sikapnya ya. Kira-kira tuh kamu ingin jadi anak seperti apa? Gitu ya, ini adalah pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kepada anak kita. Memang apa sih yang kamu rasakan setelah berkelahi? Menjadi puas, menjadi apa? Nah, itu bisa kita tanyakan. Itu tujuannya adalah untuk menanyakan keyakinan si anak. Ini adalah langkah-langkah untuk menghadapi anak ketika ada masalah. Jadi ya, yang pertama adalah validasi tindakan, lalu menstabilkan identitas ya, lalu menanyakan keyakinan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini tentang praktek sudah tadi. Oke, sekarang adalah refleksi yang terakhir teman-teman. Apa sih yang sampean dapatkan hari ini yang merubah pemikiran sampean semua? Apa kira-kira teman-teman? Ya, yang berpendapat, kan kita udah belajar dari awal tadi nih sampai sekarang. Ayo, apa? Pak Asar? Iya, Bu. Boleh. Merubah kata-katanya. Merubah kata-kata. Malah menjadi lebih lembut. Oke, kata-katanya saja atau plus sikapnya? Untuk saat ini kata-katanya. Untuk saat ini kata-kata boleh. Ya sudah lumayan lah ya. Jadi hal yang baru didapatkan adalah merubah kata-kata ya Pak ya. Oke, itu Pak Asari. Yang lain? Bukan maksudnya Pak Asari, kata-kata itu intonasi kita bisa anak yang tidak. Oke, intonasinya. Oke. Kata-kata dia. Kalimat tadi Bu. Ya, lo. Kalau peraturan itu kan kalimatnya kebanyakan kalimat negatif. Kita ubah ke kalimat yang lebih baik lagi. Oke, jadi kalimatnya lebih positif ya. Oke. Yang lain, kan banyak sekali yang kita ada 6 tadi yang kita aja, yang kita pelajari bersama ya. Oke, dari perubahan intonasi kata-kata. Ayo. Yang lain? Berarti apa yang dibahas? Kalau menurut saya itu pendekatan yang dipakai ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah. Jadi mulai dari redaksi katanya, kemudian pendekatannya yang paling tepat yang dipakai itu tadi kan sebagai manajerial.
Nah itu yang memiliki dampak bagus dan juga nanti tidak menjadi traumatik untuk siswa. Terima kasih ya. Betul, Dek. Oke, jadi itu ya sudah mulai bergeser ya pandangannya ya. Jadi mulai dari yang kita penghukum, kita bergeser menjadi ke manajemen. Memang tidak mudah teman-teman, tapi ketika ada niat pasti kita bisa, gitu ya. Lalu perasaan apa sih yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik ya. Gimana teman-teman? Perasaannya gimana setelah sesi ini? Ini gambaran baru. Wajar. Perasaan Senang. Perasaan gimana? Atau menangis. Terus hanya perasaan atau bingung. Ayo, saya ya. Yang jelas perasaan kita selama mengikuti sesi ini menjadi lebih tahu. Artinya mungkin selama ini kita hanya sebagai guru hanya fokus untuk mengajar. Nah setelah kita mengikuti sesi ini banyak sekali yang dapat nantinya akan bisa kita praktekkan. ya, keren luar biasa. Boleh tepuk tangan buat kalian. Ya mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Lalu peran Among seperti apakah yang sudah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Oke, kalau gitu sebelum mengikuti modul ini kira-kira kita ini sudah sebagai pemegang kontrol yang mana nih? Yang sebagai penghukum kah? Gitu ya? Pakai lengkap ya? Oke. Gitu ya, masa bersalah, menghukum. Tapi setelah kita belajar bersama di desiminasi ini, kira-kira gimana? Tahu ini ya, oh ini yang bagian hukum, yang ini yang bagian tahu pertanahan. Jadi lebih tahu ya. Oke, berarti ya. Sekarang menjadi lebih paham lagi gitu ya. Oke. Ini sudah termasuk jawab ya. Jadi saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini, gitu ya. Jadi teman-teman, satu lagi deh. Siapa? Bu Suci. Kira-kira setelah mengikuti sesi ini, Bu Suci mau jadi seorang guru yang seperti apa? Sabar lagi, ada anak-anak yang luar biasa. Intinya ya lebih sabar lagi lah. Berarti lebih sabar dalam menghadapi anak-anak ketika ada anak bermasalah, tidak menjadi yang menghukum lagi ya Bu ya. Lebih tertata gitu ya, lebih ke yang manajerial gitu ya. Baik teman-teman semua ya, itu tadi tentang desiminasi budaya positif ya. Mudah-mudahan kita semua ini bisa menerapkan pelan-pelan apa yang sudah kita pelajari sehingga sekolah positif ini bisa tercipta gitu ya. Dari mulai peraturan, keyakinan menjadi kebiasaan dan menjadi budaya untuk sekolah kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih itu saja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.